Sosok ini kini merasa berdosa dan menyesal pernah minta terpidana dihukum mati. Terbukanya fakta-fakta baru kasus Vina Cirebon membuat Andi Muchtar merasa berdosa dan menyesal. Pasalnya, Andi Muchtar yang biasa disapa Koko ini adalah pendemo saat sidang kasus Vina Cirebon digelar pada 2016 silam. Saat itu, Koko bersama puluhan pendemo lain yang kebanyakan ibu-ibu menggeruduk Pengadilan Negeri Cirebon, menuntut agar 8 terpidana kasus Vina saat itu dihukum berat hingga hukuman mati. Kini, setelah 8 tahun berlalu dan fakta-fakta berbeda terungkap, Koko justru meminta maaf ke terdakwa, keluarga hingga pengacara Titin Prialianti. Saya minta maaf apa yang terjadi di 2016. Kini ketika dibuka kembali, apa yang kita pikirkan ternyata salah, kata Koko yang juga tetangga dekat Vina dikutip dari tayangan channel YouTube pengacara Tony pada Senin, tanggal 9 September tahun 2024. Diakui Koko, saat itu asumsi yang berkembang di masyarakat menyebut bahwa 8 terdakwa yang ditangkap saat itu adalah pelaku pembunuhan dan pemerkosaan yang menimpa Vina dan Eki. Saat itu masyarakat murka setelah mendapat informasi kalau Vina dianiaya, dibunuh secara keji hingga diperkosa. Karena itu, ketika polisi menangkap 8 orang, masyarakat sudah langsung percaya bahwa mereka pelakunya. Apalagi saat itu disebutkan bahwa Vina dan Eki dihabisi oleh geng motor yang membuat masyarakat merasa sangat terancam. Akhirnya tergugah dong, karena tetangga juga, katanya. Koko mengaku saat demo itu memang sudah ada yang menyiapkan spanduk, bahkan ada 1 orang yang diduga sangat berperan dalam demonstrasi. Meski begitu, Koko menduga orang ini juga tidak tahu menahu kasus ini sebenarnya dan hanya terpanggil karena kasus ini dinilai sangat keji. Lalu, apakah ada yang mengondisikan demonstrasi itu? Koko mengaku tidak tahu karena dia sendiri berangkat atas dasar kemanusiaan. Asumsinya pembunuhnya geng motor, dan begitu keji. Karena itu kami ingin 8 terpidana itu dihukum seberat-beratnya kalau bisa dihukum mati, kata Koko. Kini, setelah 8 tahun berjalan dan banyak fakta baru terungkap, Koko mulai goyah keyakinannya. Dia mulai menyadari ada kejanggalan dalam kasus ini. Kejanggalan yang dirasakan Koko adalah vonis sama terhadap 7 terpidana, yakni hukuman seumur hidup. Menurut Koko, hal ini janggal karena pada pembunuhan berencana tentu harus ada dalangnya yang mendapat hukuman paling tinggi. Dengan hukuman yang sama, saya merenung, kok bisa terpidana dihukum rata, tidak ada otak. Artinya semua pelaku, katanya. Kejanggalan ini semakin nyata ketika polisi menyatakan 2 DPO yakni Andi dan Dani fiktif, sementara Pegi Perong belum jelas. Bahkan, polisi menangkap Pegi Setiawan yang awalnya dikira Pegi Perong, namun ternyata salah tangkap. Karena merasa bersalah, kini Koko menyuarakan fakta-fakta terbaru kasus Vina di media sosialnya. Koko juga membantu tokoh masyarakat Deddy Mulyadi untuk menemukan saksi-saksi baru seperti pemandi jenazah dan paman Vina. Kini dia juga menuntut keadilan bagi 8 terpidana yang menurutnya kini adalah korban salah tangkap. Harus ada keadilan ke 8 terpidana. Kalau tidak bersalah ya dibebaskan, tegasnya. Sebelumnya, salah seorang terpidana, Rivaldi alias Ucil, menyebut persidangan kasus Vina pada 2016 sangat mencekam. Sangat beda, dulu mencekam, teriak Rivaldi alias Ucil usai sidang PK pertama di PN Cirebon pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Rivaldi mengaku saat itu serba tertutup. Suram, seram, katanya, sementara Jaya mengaku susah berkata-kata. Alhamdulillah senang sekarang ada yang mendukung, tukasnya. Jaksa tolak bukti baru 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sejumlah dalil peninjauan kembali atau PK yang diajukan 6 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Muhammad Rizky di Cirebon, Jawa Barat ditolak jaksa penuntut umum. Diketahui, Pengadilan Negeri Cirebon menggelar sidang kedua dengan agenda tanggapan termohon pada Senin, tanggal 9 September tahun 2024. Ke-6 terpidana itu adalah Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, dan Rivaldi Aditya Wardana. Renanda Bagus, salah satu jaksa, mengatakan, keterangan sejumlah saksi yang diajukan pihak pemohon tidak termasuk novum atau bukti baru. Keterangan saksi yang dimaksud dalam memori PK adalah Saka Tatal, Teguh, dan Liga Akbar. Keterangan para saksi tersebut bukanlah novum karena keterangan itu telah disampaikan saksi dalam persidangan 2017, dibawa sumpah dan dinyatakan dalam keadaan bebas, ungkapnya. JPU juga menolak keterangan Dede Riswanto yang dijadikan salah satu novum tim kuasa hukum para terpidana. Dalam memori PK pemohon, Dede menyatakan mencabut kesaksiannya saat diperiksa oleh penyidik pada 2016. Dede mengaku telah berbohong karena merasa ditekan. Namun, menurut Renanda, pencabutan keterangan itu tidak termasuk novum. Sebab, Dede telah menyampaikan kesaksiannya di bawah sumpah meski tidak hadir langsung di pengadilan pada 2016. Dalam surat pernyataan, tidak ada tekanan atau intimidasi pada Dede, ungkapnya. Renanda menambahkan, alasan pemohon mengajukan PK karena adanya kekhilafan hakim juga tidak bisa diterima. Menurut dia, putusan hakim telah berdasarkan asas hukum dan fakta persidangan. Pandangan pemohon bahwa terjadi peradilan sesat pun dianggap mengada-ada. Dalam memori PK pemohon, beberapa alasan kekhilafan hakim adalah adanya 2 laporan berbeda terkait penetapan tersangka. Sementara, jaksa lainnya,
Solihin, mengatakan, hal itu masuk dalam ruang lingkup pra-peradilan, bukan dalam PK. Solihin juga membantah alasan pemohon bahwa hakim telah mengesampingkan informasi tidak adanya pendampingan hukum tersangka setelah ditangkap. Menurut dia, sesuai fakta persidangan, para tersangka memutuskan tidak menggunakan haknya mendapat pengacara saat itu. Begitu pula dengan pendapat tim kuasa hukum PK bahwa kliennya mendapat penyiksaan saat penyidikan. Pernyataan tersebut tidak berdasarkan hukum. Semestinya para terpidana dapat membuktikan kekerasan fisik tersebut dalam bentuk visum, ungkap Solihin. Sementara, Jutek Bongso, kuasa hukum para pemohon, keberatan dengan tanggapan termohon. Novum yang kami ajukan ini belum pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya. Keterangan Dede, misalnya, belum pernah ada. Kesaksiannya hanya dibacakan, kata Jutek Bongso, tim kuasa hukum pemohon. Begitu pula dengan saksi-saksi yang mengungkap bahwa Vina dan Rizky diduga mengalami kecelakaan. Sejumlah saksi itu, katanya, belum pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya. Kami ingin buktikan bahwa itu bukan pembunuhan, tapi diduga kecelakaan, ungkap Jutek. Pihaknya pun menduga majelis hakim khilaf saat memutus kasus ini karena minim metode pembuktian ilmiah. Rekaman pemantau atau CCTV di tempat kejadian perkara, misalnya, tidak pernah dibuka. Begitupun dengan pengambilan tes DNA, asam deoksiribonukleat, korban. Jutek meminta jaksa juga fokus terhadap pokok material dalam sidang PK kasus Vina ini. Kalau jaksa berpendapat lain dan menghadirkan hal-hal formil, sah-sah saja. Itu haknya jaksa, tapi kami sudah jelas dalam menguraikan peristiwa yang sesuai fakta sebenarnya, ujarnya. Bakal ada kejutan besar dalam sidang lanjutan PK terpidana kasus Vina. Sejumlah fakta baru siap diungkap pada sidang lanjutan peninjauan kembali, PK, para terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, tanggal 11 September tahun 2024, akan menghadirkan saksi-saksi penting yang dibagi menjadi 4 klaster utama. Satu di antara anggota tim kuasa hukum para terpidana, Yan S. Huta Barat, mengungkapkan perincian terkait persiapan ini. Sampai saat ini, ada 39 saksi yang kami siapkan untuk memberikan kesaksian, ujar Yan kepada media, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Ia menambahkan, beberapa di antara mereka adalah saksi fakta dan ahli yang diharapkan mampu membuka fakta-fakta baru yang belum pernah terungkap. Yan menjelaskan, para saksi akan dibagi ke dalam 4 klaster. Klaster pertama akan menghadirkan saksi alibi, seperti Okta, Pramudia, dan Udin. Mereka siap memberikan kesaksian mengenai kejadian di lapangan. Klaster kedua adalah saksi yang akan mengungkap dugaan kebohongan peristiwa, termasuk mantan RW, pemilik warung Madura, serta Suhari dan Samsuri. Kemudian ada juga klaster saksi yang akan membahas penyiksaan. Renaldi dan Saka Tatal akan memberikan kesaksian terkait hal ini, yang akan diperkuat oleh terpidana lainnya, ucapnya. Klaster terakhir, lanjut Yan, akan menghadirkan saksi kecelakaan lalu lintas, seperti Adi, Purnomo, dan Ismail. Kami juga akan mengaitkan keterangan Mega, Wit, Franciscus, Arta, Anwar dan Yusra dengan peristiwa kecelakaan tersebut, ucapnya. Tidak hanya saksi fakta, persidangan juga akan menghadirkan saksi ahli yang terdiri dari berbagai bidang. Ahli pidana yang akan hadir antara lain Pak Muzakir, Jamin Ginting, Solehudin, dan Ibu Yasmawar dari Medan, jelas dia. Selain itu, ahli penyidikan seperti Susno Duaji, psikolog forensik Reza Indragiri, dan ahli kedokteran forensik Prof. Yoni juga diperkirakan hadir dalam sidang tersebut. Harapannya, saksi-saksi ini bisa memberikan kebenaran dan mengungkap peristiwa lebih terang, katanya. Sebelumnya, sidang PK pada Senin, tanggal 9 September tahun 2024, merupakan tanggapan dari jaksa terhadap memori PK yang diajukan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon, yakni Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, Eko Ramadhani, dan Rivaldi. Namun, seluruh memori PK tersebut ditolak oleh jaksa. Tanggapan jaksa hanya formil, tidak menyentuh material dari memori PK yang kami ajukan, ujar Jutek Bongso, anggota tim kuasa hukum para terpidana, selepas sidang. Jutek mengungkapkan, timnya telah menyertakan banyak fakta baru dalam memori PK, termasuk saksi-saksi kunci yang belum pernah dihadirkan dalam sidang sebelumnya. Kami yakin, hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta baru ini, terutama kesaksian dari saksi kunci seperti Dede yang siap mencabut keterangannya dan mengungkap kebenaran, ucapnya. Sidang PK berikutnya akan digelar pada Rabu, tanggal 11 September tahun 2024, dengan agenda menghadirkan saksi-saksi dari pihak pemohon. Kami akan menghadirkan 4 saksi fakta dan alibi pada sidang nanti, jelas dia.